15 jenis baju yang saya buang dan tidak akan saya beli lagi. Sebelum lanjut, pastikan Mams semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mams semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Kadang yang bikin rumah terasa sempit itu bukan ukuran ruangannya, tapi isi lemarinya, yang isinya baju semua tapi dipakai itu lagi. Aneh ya, lemari penuh, gantungan sampai miring, tapi tiap mau pergi kalimat andalannya tetap sama, gak punya baju. Ini bukan drama satu dua ibu saja, tapi sudah jadi fenomena nasional yang sunyi tapi berisik di kepala. Bahkan, media massa pernah menyinggung tren decluttering ala Marie Kondo yang makin diminati karena rumah tangga modern merasa stres dengan tumpukan barang, termasuk pakaian yang tidak terpakai. Artinya, ini bukan sekadar soal rapi, tapi soal mental, waktu, dan keuangan keluarga juga. Masalahnya, baju itu punya emosi. Ada yang disimpan karena berharap muat lagi, ada yang dibeli karena diskon, padahal modelnya bikin suami pangling. Bukan kagum, tapi bingung. Lemari akhirnya jadi museum kenangan, bukan tempat penyimpanan pakaian. Ironisnya, makin banyak baju justru makin lama siapnya, makin boros belanjanya, dan makin sering bad mood sendiri. Ibu-ibu itu bukan kurang baju, tapi terlalu banyak baju yang salah. Nah, disinilah obrolan ini jadi penting. Bukan buat nyuruh hidup minimalis ekstrem sampai daster cuma 2, tapi lebih ke sadar mana yang bikin hidup lebih ringan dan mana yang cuma numpang lewat di kartu kredit. Karena percaya atau tidak, beresin lemari itu efeknya bisa sampai ke emosi, ke relasi di rumah, bahkan ke dompet. Dan dari sinilah cerita tentang 15 jenis baju yang akhirnya dilepas ini dimulai. Dengan segala drama, tawa tipis, dan sedikit rasa haru yang ternyata relate banget sama kehidupan ibu rumah tangga hari ini. Jenis pertama itu, baju yang kekecilan, tapi tetap kita simpan dengan penuh harapan palsu. Aku dulu punya celana jeans zaman sebelum punya anak, yang kalau dipegang aja sudah bikin nostalgia. Setiap kali lihat, aku selalu bilang ke diri sendiri, nanti kalau sudah diet, pasti muat lagi. Padahal kenyataannya, tiap habis makan mie instan tengah malam, sambil nemenin anak belajar, celana itu cuma jadi pajangan harapan. Lucunya, bukannya bikin semangat diet, malah bikin minder duluan. Pernah satu kali aku coba pakai, baru naik setengah paha sudah ngos-ngosan, suami sampai nanya aku lagi, olahraga apa bukan? Dari situ aku sadar, motivasi kurus itu bukan dari celana sempit, tapi dari niat yang sering kalah sama gorengan sore. Jenis kedua itu baju yang kegedean, tapi juga nggak bikin nyaman. Ini biasanya warisan fase habis melahirkan. Waktu badan masih berubah-ubah, kita beli yang longgar banget. Niatnya biar adem dan nutupin badan. Tapi lama-lama dipakai, malah bikin kelihatan kusut dan capek. Padahal kita lagi semangat. Pernah aku pakai daster super longgar ke warung. Dikira tetangga lagi sakit. Sejak itu aku sadar, longgar boleh, tapi tetap harus enak dilihat dan bikin kita ngerasa hidup. Jenis ketiga itu baju diskonan yang dibeli cuma karena murah. Ini jebakan paling manis, tapi paling menyakitkan isi dompet. Tulisan diskon sampai 70%, rasanya kayak panggilan jiwa. Padahal pas dicoba, warnanya bikin muka kelihatan pucat. Modelnya juga bukan kita banget, tapi tetap dibeli karena mikir, sayang diskonnya. Ujungnya cuma dilipat rapi, disimpan, lalu dilupakan. Suami sampai pernah nyeletuk, itu baju kamu beli buat dipakai atau buat investasi lemari? Jenis keempat itu baju dengan bahan panas. Ibu rumah tangga itu bukan kerja duduk di ruangan ber-AC. Kita masak, nyapu, ngepel, bolak-balik jemur cucian. Kalau bahan baju nggak nyerap keringat, baru jam 9 pagi juga emosi sudah diubun-ubun. Pernah aku pakai blus cantik, tapi bahannya panas.
Niatnya mau produktif malah jadi sensitif. Anak tumpahin air sedikit, langsung pengen ikutan nangis. Sejak itu, aku lebih pilih bahan adem, walau modelnya sederhana. Jenis kelima itu baju putih yang butuh tenaga ekstra buat merawatnya. Secara teori cantik, bersih, elegan, secara praktik, baru keluar rumah sudah kena sambal atau kecap. Apalagi kalau punya anak kecil. Baju putih itu ibarat papan gambar berjalan. Pernah aku pakai baju putih baru, belum ada 2 jam, sudah ada bekas tangan coklat anak habis makan biskuit. Dari situ aku sadar, hidupku belum setenang itu buat pelihara baju putih banyak-banyak. Jenis keenam itu, baju yang harus disetrika ribet. Ini musuh besar para ibu. Kita sudah capek kerja rumah. Masih ditambah setrika baju yang lipatannya nggak ada habisnya. Ada satu dress yang tiap disetrika rasanya kayak nyetrika spray. Bagus sih dipakai, tapi setiap lihat tumpukan setrika, langsung pura-pura lupa punya. Akhirnya kalah sama baju yang tinggal pakai tanpa drama. Jenis ketujuh itu, baju yang cuma cocok buat satu acara. Biasanya baju kondangan yang heboh, penuh payet, warna mencolok, dipakai sekali buat nikahan sepupu. Habis itu, nggak pernah keluar lemari lagi. Mau dipakai ke arisan terlalu heboh, mau dipakai ke warung takut dikira artis gagal, akhirnya cuma jadi saksi bisu lemari. Jenis kedelapan itu, baju yang modelnya terlalu mengikuti tren. Waktu lagi viral, kelihatan keren banget, semua influencer pakai, semua toko jual. Kita ikut beli biar nggak ketinggalan zaman. Tapi tren itu cepat lewat. Setahun kemudian pas lihat fotonya malah malu sendiri, ngerasa kenapa dulu pakai itu. Dari situ aku belajar, gaya yang aman itu yang sesuai kepribadian, bukan sekadar ikut arus. Jenis kesembilan itu, baju yang warnanya susah dipadu padan. Secara warna cantik, tapi nggak nyambung sama isi lemari lain. Punya satu atasan warna unik, tapi jilbab nggak ada yang cocok. Rok juga nggak nyambung. Ujungnya tiap mau pakai malah pusing sendiri. Pernah aku bela-belain beli jilbab baru demi satu baju, akhirnya malah boros double. Jenis ke-10 itu baju yang bikin kita nggak leluasa gerak. Ibu itu butuh fleksibilitas tinggi. Kadang harus jongkok, kadang harus lari ngejar anak, kadang harus angkat galon darurat. Kalau baju terlalu ketat atau terlalu ribet, baru setengah hari sudah nyerah. Pernah aku pakai rok span sempit. Pas anak jatuh aku panik, karena jalannya kecil-kecil kayak lagi lomba bakiak. Sejak itu, aku kapok. Jenis ke-11 itu, baju hadiah tapi kita sebenarnya nggak suka. Ini dilema emosional. Dipakai nggak nyaman, tapi kalau nggak dipakai ngerasa bersalah, lemari jadi tempat menyimpan rasa nggak enak hati. Aku pernah simpan bertahun-tahun baju hadiah yang modelnya bukan aku banget. Akhirnya aku hibahkan ke orang yang lebih cocok. Dan ternyata rasanya lega, bukan durhaka. Jenis ke-12 itu baju rusak tapi tetap disimpan. Kancing hilang, resleting maset, jahitan lepas. Selalu kita bilang nanti diperbaiki, tapi nanti itu nggak pernah datang. Baju rusak ini cuma numpuk, bikin lemari sesak. Pernah aku hitung, ada beberapa baju rusak yang nilainya kalau dijahit malah lebih mahal dari harga belinya dulu. Dari situ aku belajar ikhlas. Jenis ke-13 itu baju yang bikin kita terlihat lebih tua dari usia. Bukan soal sopan atau tidak, tapi soal energi. Ada baju yang begitu dipakai bikin kita kelihatan capek, kusam, kurang semangat. Padahal kerjaan ibu sudah cukup menguras tenaga. Kita butuh baju yang justru ngangkat mood. Aku pernah pakai baju yang terlalu ibu sekali. Belum apa-apa sudah dipanggil tante sama kasir yang umurnya jauh di bawahku. Padahal pengennya dipanggil kak. Duh, rasanya langsung pengen skincare seminggu penuh. Jadi sebenarnya yang kita rapikan itu bukan cuma tumpukan baju, tapi juga pikiran yang selama ini penuh alasan, penuh nanti-nanti, dan penuh rasa bersalah yang numpuk lebih rapi dari lipatan kaos. Lemari yang mulai lega itu seringkali bikin dada ikut lapang.
Karena kita berhenti berdebat sama diri sendiri setiap pagi. Berhenti drama kecil depan kaca, dan berhenti bilang nanti juga kepakai. Padahal sudah bertahun-tahun cuma jadi penonton setia di hanger. Kadang kita ketawa sendiri. Kok bisa ya ibu-ibu ribut sama kain dan kancing? Tapi di balik itu, ada capek yang gak kelihatan. Capek pengen rapi tapi gak mau ribet. Pengen hemat tapi tergoda diskon. Pengen tampil oke tapi tetap bisa lari ke dapur. Dan di situ kita belajar. Hidup gak harus selalu matching. Yang penting nyaman, cukup, dan bikin hati gak rewel. Meski cucian masih numpuk. Pelan-pelan saja. Gak perlu langsung sempurna. Cukup satu keputusan kecil hari ini yang bikin besok lebih ringan, lebih tenang, dan lebih sayang sama diri sendiri. Karena saat kita berani memilih yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma lemari yang berubah, tapi cara kita melihat hidup sebagai ibu juga ikut naik level, lebih optimis, lebih damai, dan tetap bisa ketawa walau sambil lipat baju. Terima kasih, Mom, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.